Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, anak-anak. Jadi pada pertemuan kali ini kita akan bahas tentang kisi-kisi untuk ujian akhir semester 1 ya. Jadi sebenarnya yang sudah Bu Rima ajarkan mulai dari bab 1 sampai bab 4 itu semuanya keluar ya. Tapi ini lebih dispesifikkan lagi sama Bu Rima. Jadi lebih spesifik ya. Makanya Bu Rima beri kisi-kisi. Dan Bu Rima minta agar jangan di-skip video ini ya. Tolong ditonton sampai habis karena ini bakalan keluar dan Bu Rima akan bahas satu persatu soal nomor 1 itu seperti apa, 2, 3, 4 sampai 40. Bu Rima akan menjelaskan dan juga sekaligus mereview ya, mereview mata pelajaran bahasa Inggris untuk materi sebelum-sebelumnya. Jadi untuk mengingat kembali karena itu bakalan keluar banget dan ini Bu Rima videonya ini bener-bener untuk khusus untuk ujian akhir semester ini agar kalian bisa mengerjakan karena bakalan keluar. Kalau sampai di skip rugi ya. Jadi jangan di skip, sekali lagi jangan di skip, tonton sampai habis, oke? Nah, jadi kisi-kisi yang pertama itu ada greeting ya. Greeting itu seperti good morning, good afternoon, good evening, hi. Nah, kayak gitu. Hi, hello. Nah, ingat-ingat. Kalau misalnya good morning, jawabannya ya good morning, good evening ya good evening gitu. Jangan sampai ketika ada pertanyaan good morning jawabannya good evening. Jangan, itu tidak nyambung ya. Nah, misalnya good afternoon, jawabannya juga tetap good afternoon gitu, oke? Nah, selanjutnya ada to take leave. Jadi ini seperti apa ya? Sebuah kalimat yang menunjukkan ketika kamu ingin pergi, maksudnya meninggalkan sesuatu. Biasanya itu seperti see you, sampai jumpa lagi gitu. Jawabannya ya pasti see you gitu ya. Masih ingat nggak itu seperti apa? See you tulisannya gimana? Masih ingat ya? SEEYU. Dan jangan lupa ditulis ya. Nah, seperti ini see you, atau biasanya see you later. Nah, kayak gini, ini termasuk adalah to take leave. Jadi kalau ada orang bilang see you, jawabannya juga see you gitu ya. Nice to meet you too. Senang bertemu dengan kamu. Nanti takutnya lupa satu lagi ya. Nice to meet you, jawabannya nice to meet you too gitu. It's very simple. Jadi sangat mudah sekali, sangat simple sekali. Dan to thank you sangat mudah ya. Jadi itu adalah bagaimana caranya ketika kita bilang terima kasih gitu kepada seseorang, atau to say sorry ya. To say sorry di sini itu adalah mengungkapkan perminta maafan. Nah, biasanya gimana sih cara kita mengetahui kalau kalimat tersebut itu mengandung kata perminta maaf, meminta maaf maksudnya. Nah, jadi sebenarnya kita itu ada kata kunci kalau to say sorry ya. Ini ada kata kuncinya. Kata kuncinya biasanya adalah mistake. Ada kata-kata mistake. Mistake ini adalah kesalahan. Nah, biasanya itu ada kata-kata seperti itu, mistake. Misalnya soalnya itu fill in the blank. Fill in the blank itu kayak titik kayak dialog gitu ya. Nah, misalnya seperti ini, 1 titik for my mistake. Misalnya gini. Jelas kalau ada seperti ini mistake ini, I'm so sorry gitu. Saya minta maaf. Berarti jawabannya di sini adalah I'm so sorry. Karena sudah jelas ada kata kuncinya adalah mistake. Nah, ini keluar. Jadi jangan sampai lupa ya. Oke, jadi ini kata kuncinya adalah mistake. Nah, sekarang Bu Rima akan menjelaskan tentang to be. To be nanti keluar ya. Bentar, Bu Rima lihat dulu.
Nah, jadi nanti itu ada untuk soal nomor 1 ya. Soal nomor 1 nanti langsung beri bahas saja deh ya. Untuk soal nomor 1 itu nanti tentang greeting ya. Itu kalian harus benar-benar memahami banget, ada dialog untuk soal nomor 1, dialog ya. Entah itu jawabannya good morning, good afternoon, good evening, itu tergantung kalian lihat kalimatnya nanti. Untuk soal nomor 2 itu juga masih sama ya, masih sama tentang greeting juga, tentang hi kayak gitu. Nah, tentang perkenalan juga itu keluar nanti ya. Nah, jadi kalau tentang perkenalan ya. Perkenalan itu adalah introduce. Biasanya kayak memperkenalkan, halo Rima gitu ya. Ini adalah adik saya yang bernama Eko gitu. Hello Rima, this is my brother. His name is Eko. Misalnya seperti itu. Nah, jadi saya tulis di sini ya, biar kalian tidak bingung. Jadi Bu Rima tulis di sini misalnya begini. Hai Rima, this is Eko. Nah, kan ini adalah Eko. Seperti itu jelas. Jadi kalau misalnya dialog itu tentang apa? Berarti tentang introduce. Nah, tentang introduce. Nah, tentang perkenalan gitu. Jadi kita harus benar-benar tahu kata kuncinya ya. Nah, selanjutnya itu soal nomor 3 itu semacam itulah modelnya, tentang introduce. Terus nomor 4 itu soalnya tuh tentang kalimat acak ya. Kalimat acak, ada kata-kata di acak, jadi kita harus menyusun kalimat yang benar. Jadi harus sesuai dengan urutan ya, subjek. Nah, verb 1 plus objek. Ini adalah tata cara untuk menyusun kalimat yang sudah Bu Rima jelaskan ya. Bahwasanya subjek itu, ini saya review lagi ya. Subjek itu ada they, we, I, you, she, he, it. Ini wajib banget untuk hafal biar kalian enggak bingung ya. Ini adalah subjek. They itu mereka, we kita, I itu saya, you kamu, she itu dia perempuan. Jadi ini dia tapi untuk perempuan. He itu juga dia tapi untuk laki-laki. It itu ya. Nah, jadi harus benar-benar hafal ini sama subjek. Kalau bahasa mudahnya itu adalah Dewi Ayu. Udah gitu aja. Dewi Ayu, she, he, it. Udah gitu aja. Nah, terus verb 1 ini apa? Verb di sini itu adalah kata kerja ya. Kata kerja berarti itu seperti membersihkan, ngepel. Jadi kita itu mengerjakan sesuatu, ngepel, membaca, menulis. Nah, itu adalah verb. Nah, misalnya kalau membersihkan berarti clean. Misalnya lagi tidur, tidur itu kan juga sebuah aktivitas ya, termasuk kata kerja ya. Sleep, nah itu juga kata kerja. Nah, itu namanya adalah kata kerja. Terus objek itu ibaratnya kalau seandainya kita bikin kalimat clean, they clean, mereka membersihkan apa gitu. Objeknya misalnya membersihkan lantai, jadi they clean the floor misalnya begini. Itu adalah objeknya. Jadi di sini subjek, verb 1, dan di sini adalah untuk objeknya seperti itu. Oke. Nah, sekarang itu harus benar-benar diperhatikan karena soal itu bakalan keluar ya. Itu akan keluar di soal nomor 4 ya. Jadi nanti ada soal acak, entah the floor-nya ini misalnya ditaruh di depan, entah clean-nya ditaruh di depan atau di tengah atau di belakang. Jadi kalian harus benar-benar membuat kalimat yang benar seperti ini, subjek, verb 1 plus objek yang sudah Bu Rima jelaskan. Oke, jadi Bu Rima akan jelaskan kembali
bahwasanya kata kerja itu ada yang menggunakan S atau IS kayak gitu. Nah, maksudnya gimana? Nah, jadi kata kerja itu kayak clean, sleep gitu biasanya kok ada yang begini ya Bu ya. Cleans gini. Artinya apa sama? Sama aja. Bedanya apa kalau gitu? Bedanya itu adalah kalau Dewi Ayu itu nggak suka es. Nah, ini pantangan lo ya buat mereka. Dewi Ayu tuh nggak suka es karena takut pilek. Nggak bercanda ya. Jadi memang dari sananya ya nggak suka kata-kata kalau di belakangnya ada esnya itu nggak suka. Jadi they clean the floor. We sleep in the bedroom. Misalnya gitu, kita tidur di ruang tidur, misalnya di kamar. Nah, I clean the floor, misalnya you sleep in the bedroom. Nah, kayak gitu. Tapi beda lagi kalau sudah ketemu subjeknya adalah she, he, it ya. Kalau subjeknya she, he, it itu mereka suka es gitu. Jadi dia tuh suka she, he, it ini. Jadi makanya kenapa she cleans the floor itu baru benar. Tapi kalau she clean tanpa s itu salah. He clean tanpa s itu juga salah. It cleans misalnya atau apa gitu, pokoknya tanpa s untuk she, he, it itu juga salah. Karena she, he, it itu suka sama s ya. S atau is. Is itu apa sih? Yang IS gini loh ya. Nah, paham ya dari sini ya. Jadi kalau ada kalimat hati-hati. Ketika ada kalimat begini misalnya, they read the book, sama they read the book. Kira-kira yang benar yang mana ya? Nah, yang benar itu adalah yang nomor 2. Ini benar. Ini kenapa salah? Karena subjeknya they itu nggak suka sama s. Kan yang nggak suka sama s adalah Dewi Ayu. Gitu, nggak suka sama s ya kan? Jadi they read the book itu yang benar. Kecuali kalau soalnya begini, she writes the novel, dia menulis novel, atau she write the novel. Yang betul yang mana? Yang betul yang atas. Kenapa? Karena she itu suka sama s, subjek she kan yang suka sama s kan she, he, it gitu ya. She writes. Jadi she ini pakai s. Jadi harus hati-hati. Kurang s itu udah salah ya. Dan soalnya sangat mengecoh sekali nanti nomor 4. Jadi harus dihati-hati ya. Pakai s atau enggaknya kayak gitu ya. Oke. Ya oke, baik, lanjut kepada nomor 5. Jadi nomor 5 itu nanti tentang ucapan selamat ya, kayak greeting card gitu, congratulations seperti itu. Misalnya kayak selamat ulang tahun, memberikan selamat, intinya begitu ya, memberikan selamat ulang tahun, atau mungkin selamat karena udah sukses atau kayak gitu ya. Jadi untuk nomor 5 ini memang lebih ke itu congratulate. Jadi tinggal kita lihat aja kata-kata setelahnya kita tuh cocoknya aja apa. Congratulations for your exam misalnya ya. Congratulations itu begini tulisannya, congratulations, ini yang menandakan selamat kayak gitu. Nah, entah selamat ulang tahun atau selamat menikah, happy wedding anniversary, atau selamat on your success. Nah, jadi tergantung kalimatnya, nanti harus benar-benar dibaca. Oke, dan kalau untuk yang soal nomor 6 itu ada soal cerita ya. Kalau misalnya soal cerita itu, jadi Bu Rima itu mempunyai kata kunci. Jadi nomor 6, 7, 8
8, 9, 10. Terus 11, 12, 13, 14, 15, 16. Sampai 15 ya. Itu soal cerita. Jadi mulai nomor 6 sampai nomor 15 itu soal cerita. Soal ceritanya sangat mudah sekali ya, anak-anak tuh. Jadi tidak sulit gitu, tidak. Soal ceritanya sangat mudah, benar-benar mudah sesuai dengan kemampuan kalian insya Allah ya. Jadi seperti ini adalah tata cara untuk menjawab soal cerita. Jadi ketika ada soal cerita, misalnya ini soal ceritanya, this is our classroom, the classroom is very large, the floor is always clean, we clean it every morning, the cupboard is in the corner and the map is hang above it. There are 24 desks and 48 chairs for students. Nah, jadi ketika ada soal cerita begini, jangan kalian baca soal ceritanya dulu, jangan kalian baca ceritanya, itu jangan, tapi baca dulu soalnya gitu. Misalnya, jadi ini kan soal cerita, misalnya di sini ada nomor 1 katakanlah begini ya, di sini ada soalnya, jadi kita baca dulu soalnya gitu. Jadi jangan dibaca ceritanya, nanti kalian buang-buang waktu, udah baca ceritanya ternyata lupa. Biasanya kan begitu ya, ternyata lupa tadi itu apa ya setelah dibaca. Nah jadi jangan seperti itu ya. Jadi benar-benar dibaca dulu soalnya. Misalnya soalnya begini, the classroom is very large, misalnya gitu ya. Soalnya misalnya begini, the classroom is very large. Misalnya garis bawahi, the opposite of the underlined word is. Jadi opposite, misalnya yang ditanya adalah opposite. Opposite ini kan berarti antonimnya. Antonimnya dari large ini apa? Nah, jadi kita baca ininya aja dulu. Berarti tidak perlu baca ceritanya karena yang tanya adalah opposite. Jadi tinggal cari aja antonim dari large ini apa, kayak gitu. Entah small, entah apa misalnya. Jadi yang jelas kalau large itu kan opposite-nya itu narrow. Nah, ini jawabannya misalnya. Nah, jadi kalau yang kedua itu temukan kata kunci pada soal. Jadi ketika kita sudah baca soalnya, kita harus nyari dulu kata kuncinya. Gitu. Kata kuncinya misalnya gini. Misalnya seandainya soalnya gini ya, saya tulis di sini ya. Nah, jadi seandainya begini soalnya, how many the desks and the chairs in the classroom. Nah, jadi kita yang pertama kan kata kuncinya itu baca dulu soalnya. Jadi kita baca how many the desks and the chairs in the classroom. Yang kedua kita harus menemukan kata kuncinya. Berarti kata kuncinya ini apa sih? Berarti kata kuncinya itu ada di how many, berapa banyak, the desks dan the chair, kayak gitu. Kita sudah menemukan kata kuncinya the desk and the chair. Nah, setelah itu kita sudah menemukan kata kuncinya, kita cari kata kunci pada bacaan. Jadi kita nyari the desk and the chair itu mana ya? Apakah ini? Apakah ini? Oh, tidak ada. Mana ya the desk and the chair? Oh, ketemu ini. Nah, ini desk dan ini chair. Nah, oh ini. Kalau sudah menemukan kata kuncinya, itu pasti jawaban ini biasanya berada di sebelum, kalau enggak gitu di sesudahnya kata kunci. Jadi jawabannya mesti kalau enggak sebelum ya sesudahnya, itu pasti gitu ya. Nah, jadi oh ini desk, ini chair, how many, berapa banyak? Wah, berarti jelas desk ini ada 20. Kalau chairs ini ada 48. Ya udah, berarti jawabannya ini. There are 24 gitu ya. There are 24 desks dan 48 chairs. Jadi terdapat 24 ya desknya dan 48 untuk chairsnya, kayak gitu. Itu adalah cara untuk menjawab soal cerita ya. Jadi itu tadi kuncinya.
Saya ulangi dulu, jangan pernah dibaca dulu teksnya, jangan ya. Jadi yang perlu dibaca itu soalnya terlebih dahulu, baru kata kuncinya kita cari di soal itu tadi. Setelah ketemu ya, dicek di bacaan kata kuncinya tadi, pasti jawabannya, kalau nggak sebelum ya sesudahnya gitu. Nah, tadi nomor 1 sampai nomor 15 ya. Nah, nomor 16 itu masih tetap tentang greeting ya. Misalnya tentang how are you, entah good morning, entah hi. Nah, jadi tergantung kalian baca dulu. Misalnya how are you, jawabannya yes, I'm fine, thanks. Gitu kan. Sudah pernah dijelaskan sama Bu Rima ya. Nah, misalnya nice to meet you too. Nah, atau good morning ya good morning, kayak gitu. Nomor 17 masih sama tentang greeting ya. Misalnya kalau see you ya see you, kalau hi ya hi gitu ya. Pokoknya intinya banyak yang keluar di chapter 1 ya gitu. Jadi sangat mudah-mudah sekali soalnya. Oke, terus untuk nomor 18, nomor 19 itu tentang impression ya. Imperative sentences. Oke, tentang imperative sentences. Nah, seperti apa sih imperative sentences? Nah, kemarin sudah dibahas sama Bu Rima tentang imperative sentences itu adalah kalimat perintah. Misalnya, open the door, close the window, open the book. Nah, saya tulis di sini ya. Saya ulangi lagi, imperative sentences. Nah, imperative sentences ini adalah kalimat perintah. Contohnya, open the door, buka pintumu. Atau misal buka pintu, atau close the window. Nah, ini juga imperatif, kata perintah ya. Tutup jendela misalnya kayak gitu. Atau misalnya lagi, clean the blackboard. Nah, ini adalah bersihkan papan tulis. Nah, itu adalah imperative sentences. Nah, kalau untuk di soal ujian ini, untuk imperative sentences ini ya, jadi kita bisa lihat kata kunci sebelumnya. Misalnya the room is so very cold, misalnya gitu. Kata kuncinya adalah the room is very cold, misalnya gini kan, cold. Nah, ini berarti kan sangat dingin. Cold itu dingin, titik gitu misalnya. Jadi kita harus bisa melihat A, misalnya close the door, B, open the window, atau C, close the window, atau D, put the book misalnya. Otomatis kalau terasa cold, yang betul adalah close the window, yaitu jawabannya yang close the window, kayak gitu aja. Jadi sangat mudah sekali ya. Nomor 19 juga sama. Jadi benar-benar dilihat dulu kata kuncinya, dia ngomong apa, baru kita bisa cek jawabannya ya. Sekiranya dia ini minta apa kalimat perintahnya gitu. Kalau misalnya ya intinya itu ya, untuk 16, 18, 19 seperti itu. Terus kalau misalnya untuk 20 ya masih sama ya, tentang to say sorry ya, yang sudah dijelaskan sama Bu Rima. Kata kuncinya mesti ada mistakes, itu pasti ya berhubungan dengan minta maaf, pasti ya I'm sorry kayak gitu misalnya ya. Nah, terus kalau misalnya untuk yang nomor 21, 22, nah itu yang perlu diingat itu adalah tentang to be ya. Ini masih banyak sekali yang kebalik ini to be ya. Kemarin sudah Bu Rima ajarkan tentang to be. Kemarin itu ketika mengerjakan soal itu masih banyak banget yang salah. To be itu kan ada 3 ya, yaitu is, am, sama are. Nah, kalau is itu mesti pasangannya adalah she, he, it. Kalau am itu mesti I am, kan kayak gitu. Tapi kok masih salah they pasangannya am. Itu kan aduh, sangat mudah sekali ya sebenarnya nak ya. Karena kan di bahasanya itu sudah sangat paten. Misalnya kayak I itu pasti ya I am
gitu, nggak mungkin I is atau I are, itu nggak mungkin. Misalnya kayak are itu kan pesannya untuk they, we, you, misalnya gitu. Jadi they are, we are, you are. Nah itu kita harus benar-benar tahu ya. Nah misalnya kayak ada soal gini, she titik 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 gitu ya, very beautiful, jangan sampai dijawab she itu am, jangan. Berarti ya she ya pasti is, ini sudah pasangannya gitu ya. He pasti ya is, it itu ya is gitu. Misalnya titik 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 am. Nah misalnya begini, am happy. Nah jelas kalau am ini pasangannya pasti I gitu, I am. Gak boleh dijawab they am, itu gak boleh, paham ya? Ini adalah pasangan paten. Ini she itu pasangannya is, kalau I itu am, kalau they, we, you itu pasti are. Ini pasti soalnya karena keluarnya modelnya begini ya. Oke, jadi sangat mudah sekali. Misalnya seperti my mother and I. Titik 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 titik. My mother and I going to market. Nah, ibu saya dan saya dan ibu saya gitu ya, pergi ke pasar. Market, it going to market. Nah jadi ya jelas my mother and I. Nah ini hanya pengecualian ya. Kalau my mother and I itu kan 2 orang. Ini harus diingat-ingat ya. Ini kan 2 orang. Jadi jawabannya itu bukan I'm, bukan am kan, meskipun depannya I. Ini jawabannya adalah are. Udah cukup ini tok yang berbeda. Karena memang ini 2 orang. Karena kan are, kayak are ini kan digunakan untuk they, we, you. Untuk orang yang lebih dari 1 atau banyak itu pasti are. Jadi kayak my mother and I itu are going to market, kayak gitu. Ini pengecualian ya, khusus ini tok. Kalau misalnya ada soal seperti ini, my mother and I titik 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 going to market, jawabannya adalah are, kayak gitu ya. Tapi harus benar-benar diingat, ini adalah wajib diingat sekali ya. Oke, selanjutnya itu adalah nomor. Nah dan juga perlu diingat, biasanya kayak ada begini, Mr. Mustafa gitu ya. Mr. Mustafa titik titik titik. Mr. Mustafa is a policeman. Titik 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 apa misalnya gitu. Jadi Mr. Mustafa ini kan laki-laki ya. Saya tuliskan biar tidak bingung. Mr. Mustafa is a policeman, misalnya begini. Terus titik 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 titik. Nah, Mr. Mustafa is a policeman. Titik is very handsome. Jawabannya apa? Misalnya di pilihannya tuh ada she, he, it, they, we, you. Nah, jawabannya apa? Kok aku bingung ya. Dilihat, Mr. Mustafa ini kan laki-laki. Ya, pasti jawabannya di sini adalah he gitu. He itu artinya kan dia laki-laki, kalau she dia perempuan. Jadi kita sesuaikan dengan soalnya. Oh, Mr. Mustafa ini laki-laki ya berarti menggunakan he, kayak gitu ya. Kalau misalnya di sini Miss Rima, katakanlah Miss Rima is a woman trainer, misalnya gitu, woman entrepreneur misalnya, kayak gitu ya. Ya sudah, kalau Miss Rima perempuan berarti she, itu yang ini she ya, dia perempuan, kayak gitu. Ini sangat mudah sekali ya. Nah itu sudah untuk nomor 21, 22 itu tentang itu, pokoknya harus benar-benar diingat ya. Terus nomor 23, 24. Nah 23, 24 ini juga yang perlu diingat, itu yang akan keluar itu tentang ini an sama some.
Ya, ini harus benar-benar diingat banget kalau itu untuk apa, en itu untuk apa, sam itu untuk apa. Kemarin sudah Burima jelaskan juga ya. Kalau misalnya ini saya review lagi. Kalau misalnya itu untuk kata-kata atau maksudnya itu sebuah kata yang mana depannya ini bukan a, i, u, e, o. Misalnya a hand, jangan deh. Oke, baik anak-anak. Jadi kalau misalnya itu untuk digunakan huruf konsonan, depannya itu adalah huruf konsonan ya. Huruf konsonan itu kan pasti huruf selain a, i, u, e, o ya. Misalnya pen, ini kan depannya p, itu pasti menggunakan pen. Book, depannya kan b, pasti menggunakan a book. Chair, karena selain a, i, u, e, o atau huruf konsonan. Baik, kayak gitu aja. Nah, ini sama n ini menandakan kalau bahwa dia ini satu ya, hanya satu aja. Nah, satunya ini adalah n. N itu digunakan untuk huruf vokal. Huruf vokal itu ya huruf a, i, u, e, o. Misalnya n, apple. Kalau depannya a, i, u, e, o pasti menggunakan n. Nggak boleh apple, itu nggak boleh. Tapi n, apple. N, egg. Kayak gitu, an actor. Nah, kayak gini. Terus juga an eagle. Nah, pokoknya kalau untuk a, i, u, e, o, depannya a, i, u, e, o menggunakan n. Udah gitu aja, sangat mudah sekali. Nah, terus selanjutnya adalah some. Some ini digunakan artinya ini adalah lebih dari satu. Kalau ini kan untuk satu ya. Ini adalah untuk benda satu, sebuah ya, sebuah buku atau sebuah kursi, sebuah pulpen, sebuah gitar misalnya, sebuah gitar gitu ya. Nah, kalau some itu digunakan untuk lebih dari satu atau menandakan banyak. Nah, biasanya itu diikuti dengan s. Mesti ya, kalau book ini kan satu, kalau books berarti kan buku-buku. Misalnya chair ini kan satu, kalau chairs ada s-nya berarti kan menandakan banyak ya, kursi artinya. Kalau chair ini kan cuma kursi, kalau chairs ini kursi. Guitar gini, guitars ada s-nya gini, menandakan gitar atau gitarnya banyak. Berarti kalau ada s-nya gini mesti pakai some, berarti some books, beberapa buku, atau bukunya kan lebih dari satu, atau some chairs atau some guitars kayak gitu. Nggak boleh books, itu nggak boleh. Kalau a book gitu kan cuma satu ya. Dan juga kalau untuk huruf konsonan tadi yang sudah Burima jelaskan. Tapi kalau ada s-nya ya, intinya gitu, ada s-nya atau lebih dari satu kan, kalau s itu mesti menandakan banyak, itu menggunakan some kayak gitu. Oke. Selanjutnya ini kan sudah ya, n itu sudah. Selanjutnya itu yang keluar adalah there is dan there are. Nah, there is dan there are itu juga mudah banget loh ya anak-anak ya. There is dan juga there are. There is ini cuma menandakan sedikit atau satu. Kalau there is ini itu cuma satu. Kalau there are ini pasti lebih dari satu. Misalnya kamu mau bilang ada buku, there is a book. Kayak gini, there is a book, kayak gitu. Karena there is digunakan untuk a book, satu buku. Tapi kalau kita mau ngomong ada banyak buku misalnya, berarti there are some books. Nah, gini ada s-nya itu pasti there are, pasti lebih dari satu atau banyak ya. There is dan there are. Intinya itu to be, are, to be, kembali lagi ke sini ya. Are itu pasti digunakan untuk yang lebih dari satu. Contohnya seperti ini tadi loh, my mother and I, ini kan lebih dari satu. Meskipun ini subjeknya ini I, kan harusnya am ya.
pengecualian ya, ini my mother and I berarti menggunakan are, karena kan ibu dan saya kan ada 2 orang ya, jadi menggunakan are gitu. Nah, contohnya ya seperti ini, there are some books, kayak gitu, berarti ada banyak buku. Atau misalnya kita mau menyebutkan there are 4 books. Nah, ini artinya belum. There are 4 books. Jadi kan kita melihat ya, oh there are 4 itu kan 4, berarti ada 4 buku, kayak gitu. Jadi pasti belakangnya s itu pasti menggunakan there are. Kalau there is, saya ulangi kembali, kalau there is itu untuk satu ya, untuk yang bersifat satu. Kalau there are itu untuk yang bersifatnya itu banyak. Udah, kayak gitu aja ya anak-anak, sangat mudah banget loh ya ini yang keluar soalnya. Nah, selanjutnya ini yang terakhir. Yang terakhir ini meskipun udah nyampe 2 soal berapa tadi ya, 26. Nah, masuk ke 27, 28 kayak gitu, itu soalnya itu sangat mudah banget malahan. Jadi kita harus tahu kosakata, misalnya kitchen. Misalnya kitchen itu kan di dapur itu mesti ada apa aja, misalnya ada pen, terus misalnya ada spoon, kayak gitu. Nah, jadi kayak gini misalnya, ini kayak yang pembelajaran kemarin ya, ketika Burma minta kalian buat memfotokan ruangan, terus disitu kita menganalisis ada apa aja. Misalnya di kitchen ini mesti ada panci, kayak gitu ya, atau mungkin ada pisau, ada spoon, ada sendok, ada piring. Nah, kayak gitu-gitu aja. Jadi kalian tuh disuruh menganalisis di dapur tuh ada apa, atau mungkin in the bedroom. Di bedroom itu biasanya ada apa aja. Misalnya ada blanket, pillow, wardrobe, dan lain sebagainya, blanket, kayak gitu-gitu ya. Sangat mudah banget. Terus udah itu aja. Dan untuk selanjutnya nomor 30 sampai terakhir itu lebih ke bacaan, soal bacaan, tapi bacanya sangat mudah banget kok, kayak gitu ya anak-anak. Nah, ini yang terakhir ini kan to test things and public places around us, ini maksudnya untuk mengidentifikasi benda-benda apa aja yang ada di sekitar kita, kayak gitu, yang sudah Burima jelaskan tadi. Kayak misalnya di dapur ada apa, jadi kita harus melihat kata kuncinya ini di mana. Oh, kitchen berarti jelas fokusnya di dapur. Bedroom berarti di tempat tidur, atau living room itu di ruang tamu, kayak gitu ya. Udah, sangat mudah sekali, cuma itu saja yang keluar, dan benar-benar belajar ya, benar dipelajari banget. Oke, terima kasih, dan Burima ucapkan thank you very much, and last I say wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.